Dan dalam kesempatan ini saya juga menggunakan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal kepada Anda bersama. Yang pertama, saya ingin mengajak kita bersama, mari kita jadikan peristiwa yang terjadi tanggal 5 Maret yang lalu, peristiwa terakhir yang ada di kampus Universitas Samratulangi. Mari kita jadikan itu peristiwa terakhir yang terjadi di kampus. Kami dan saya sudah berkomunikasi dengan Bapak Kapolda akan mengusut siapa yang melakukan pembakaran, akan mengusut sampai tuntas dan diberikan sanksi setegas-tegasnya. Sanksi setegas-tegas, baik sanksi secara pelanggaran kriminalnya maupun sanksi akademik nanti setelah kasus ini selesai. Untuk itu saya minta kepada Anda dari Fakultas Teknik, saya ingin sampaikan sebaik-baiknya orang atau sebanyak orang yang baik, ada juga orang yang tidak baik. Ada orang baik. Tidak semua orang menginginkan Unsrat ini kondusif. Ada orang memang di dunia ini sudah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa seperti itu. Ada orang yang baik dan ada orang yang tidak baik. Kita yang ada di kampus ini adalah tergolong orang-orang baik karena orang-orang pilihan masuk menjadi mahasiswa saja hanya 30% APKK sekarang. Dari 100 orang yang sudah usia pendidikan 30 orang yang masuk. Anda adalah bagian dari itu. Jangan sampai terbawa oleh emosi. Halo? Jangan terbawa oleh emosi dan jangan sampai orang yang tidak suka kepada Unsrat ini membakar kita. Tidak ada gunanya Pak Wadik 3 dan pimpinan sudah mengatakan jangan batu dibalas batu, bakar dibalas bakar. Kita kan tidak tentu siapa yang membakar. Kalau umpamanya ada si A dari fakultas X, dia yang masak gedungnya kita bakar. Apa hubungannya dia yang melakukan masak gedungnya kita bakar? Autofokus. Menurut saya tidak logis cara berpikir kita. Kalau bisa kita mendesak kepada pihak kepolisian agar dijatuhkan sanksi pidana setinggi-tingginya dan nanti kami akan menentukan juga sanksi akademik. Itu tidak mungkin kita lakukan, membakar itu. Tahu tidak saudara-saudara, untuk membangun fasilitas yang rusak kemarin itu, setelah dihitung kasar saja, itu kasar sementara kemudian lebih kurang 10 miliar. Kita masih mencoba, andai kata struktur dari gedung itu masih bisa digunakan secara secara konstruksinya akan kita gunakan dan mungkin insya Allah akan kita perbaiki. Nah untuk itu saya minta kepada Anda jangan melakukan tindakan yang merugikan diri Anda sendiri. Karena terus terang Anda tidak bisa mengatakan Anda yang nanti membalas ke fakultas mana yang Anda anggap cukup membakar, Anda balas itu, yang rugi adalah Anda pribadi. Anda pribadi rugi. Anda pribadi kami tidak akan bisa bantu Anda membalas dendam Anda sudah bakar. Tidak ada hukum karena kita sakit lalu membunuh orang lain, tetap hukumannya membunuh orang lain itu juga diberi sanksi. Yang membunuh itu juga diberi sanksi. Coba bayangkan orang tua Anda mengirim Anda ke kampus ini berharap 4 atau 5 tahun setelah Anda dikirim dengan susah payah, karena tidak semua orang tua kita juga orang tua berada, mengharapkan anaknya jadi sarjana dan akan membantu keluarga untuk bisa lebih baik hidupnya. Jangan kecewakan orang tua. Saya sudah punya anak juga yang kuliah, yang sudah tamat, merasakan sekali betapa sedihnya ketika anak kita gagal gara-gara melakukan sesuatu di kampus. Orang tidak akan memaafkan. Kuasa dia sudah pasti itu dia nakal. Itu masa depan kita sudah suram. Makanya Anda yang ada di sini yang orang pilihan, para intelektual, dan saya mengatakan selalu, saya dari Fakultas Pertanian, Anda lebih hebat saya. Saya pernah melamar di ITB tidak lulus ketika masuk tes dulu. Tapi saya secara kompetensi SMA saya tidak memberikan kesempatan kepada
saya untuk lulus. Anda sudah lulus di fakultas teknik, jauh lebih hebat dibandingkan saya mestinya. Karena Anda hebat. Tapi kehebatan itu tidak akan ada artinya kalau hanya intelektual. Kedepan yang paling dihargai orang adalah soft skill Anda. Soft skill Anda bagaimana? Anda ketika dianiaya oleh orang lain, dibakar kampus Anda oleh orang lain, Anda tidak bersikap membalas batu dengan batu, api dengan api. Disitulah kesatria seorang intelektual. Saya rasa di sini sebagai PLT rektor berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi kampus ini. Perlu saya sampaikan kepada Anda, banyak terjadi kisruh di berbagai kampus. Paling tinggi itu dirjen yang dikirim oleh UI, yang dikirim hanya dirjen Dikti. Tapi ke kampus Unsrat, jangan dilihat pribadi saya tak ada apa-apa. Tapi seorang wamen yang dikirim, artinya kementerian memberikan perhatian besar kepada kasus yang terjadi di Unsrat. Jangan Anda ikut lagi memperparah suasana, karena yang rugi Anda pribadi. Saya katakan pribadi. Kalau bagi intelijen itu gampang saja mencari. Anda lempar, Anda kira Anda tidak dilihat oleh orang. Gampang bagi intelijen. Kalau Anda lihat Densus 88 itu apa saja bisa dia temukan. Jangan Anda beranggapan saya lempar ini orang tidak akan lihat. Belum tentu. Setiap perbuatan jahat, kalau manusia tidak bisa menemukan kejahatan Anda, Tuhan akan melihat kejahatan Anda. Percayalah, kalau kita berbuat jahat, tidak akan pernah hidup kita tentram. Tidak akan pernah kita hidup sejahtera dengan baik kalau kita berbuat baik. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, percayalah kebaikan itu kita akan terima juga ketika di dunia, dan insya Allah di akhirat pasti kita terima. Pasti kita terima. Ya, saya kira begitu adik-adik, kita mari berdoa, dan saya berharap dengan sepenuh hati kepada Anda bersama. Mari kita bangun kampus kita, mari kita bangun agar kampus kita kondusif. Tadi saya sudah ketemu dengan wakil-wakil pimpinan kelembagaan mahasiswa seluruh fakultas di rektorat. Ada pesan dari kawan fakultas hukum. Ini ada saksinya para dekan, para warek tadi. Apa kata fakultas hukum? Pak, saya ingin bicara. Pada itu sudah yang terakhir, semua sudah kita close untuk bicara, tidak ada kesempatan lagi. Saya ingin bicara, Pak. Saya ingin menyampaikan pesan. Kalau orang mau menyampaikan pesan, saya beri kesempatan. Apa pesannya? Pesannya adalah dari kawannya yang hari ini ditahan oleh Kapolres, pihak kepolisian ditahan. Katanya, tolong sampaikan kepada kawan-kawan kita yang ada di kampus, cukup saya saja yang ditahan, belum tentu itu bersalah kan, masih ditahan dalam rangka interogasi. Cukup saya saja yang diinterogasi seperti ini. Sangat tidak nyaman ketika kita sudah diinterogasi oleh pihak kepolisian. Jangan Anda menjadi orang seperti dia, lebih baik menyesal sekarang daripada nanti menyesal. Saya sebagai rektor hanya berpesan itu. Anda punya pilihan, mau menjadi orang baik, Anda punya masa depan. Kalau Anda tidak mau menjadi orang baik, itu juga pilihan Anda. Tapi saya berharap Anda adalah orang baik. Itu saja. Saya kira karena saya perlu melanjutkan pertemuan dengan para dosen, dan kemudian nanti jam 1 saya akan ketemu dengan Sivitas Fakultas Kedokteran, jam 3 saya dengan Fakultas Hukum. Waktu saya sangat terbatas sekali, mungkin tidak bisa saya menerima semuanya, tapi untuk Anda satu saya beri. Ya, terima kasih. Hidup mahasiswa! Masa dan bulan kami berkumpul di tempat ini, tidak ada niat sama sekali untuk melakukan hal-hal untuk teman-teman. Saya punya mahasiswa seperti Anda. Jadi, pada kesempatan ini, kami ingin perwakilan dari Kantor Personal Fakultas Teknik bertemu langsung dengannya untuk menyerahkan bukti-bukti yang telah kami kumpulkan dari seluruh mahasiswa Fakultas Teknik.
Saya mohon Anda klarifikasi dari saya. Saya kemarin sudah menyampaikan kepada para dekan untuk mengundang pimpinan lembaga mahasiswa. Andai kata ada yang terlambat tadi, itu dianggap kesalahan teknis saja. Tidak ada niat untuk tidak mau. Saya akan ketemu dengan semua orang berapa mungkin di saat ini. Karena apa? Karena ketemu dengan orang, banyak orang yang komunikasi tidak lancar yang membuat kita seperti ini. Kalau komunikasi lancar, saya yakin percaya tidak ada yang tidak bisa. Ya. Jadi kami meminta waktu sebelum selesai panen dengan berbicara langsung dengan bersama dengan kami kepada kawan untuk menyatakan kunjungan pimpinan kami tentang bukti yang telah kami perbuat. Silakan sekarang nanti saya simpan dan akan saya koordinasikan dengan pihak kepolisian. Silakan ke atas. Adik-adik mahasiswa, hidup mahasiswa. Perwakilan kalian datang ke Pak Wamen. Mari kita perdengungkan, dengarkan mars yang paling merdu di Usrat ini kepada Wamen kita.